Kayak kita sebelum kan ada istilah tak kenal maka tak sayang kan. Jadi kita kayak harus kenalan dulu. Gue kenal sama lu juga tetap aja nggak sayang. Iya nggak usah. Kita harus kenalan dulu. Kita gimana nih mulai dari siapa nih biar ngobrolnya tuh lebih enak gitu kalau kenal kan. Mulai dari siapa nih? Dari yang paling muda dulu lah, yang paling muda. Lu kan? Paling muda dari siapa? yang paling kecil dulu lah. jangan fisiknya dong. Siapa paling kecil Pak? Paling Lu paling kecil lu. Lu paling muda juga di dari sini. paling muda siapa lu berapa? Gue 82. Apanya 82? 80 tahun. Umurnya berapa? Lu berapa? Gue 25. 25. Lu Pak berapa? 27. Oh, berarti 26 apa 27 ya lupa gua. 27 kayaknya. Gue 26 berarti tahun ini. Oh, ini sebelum tanya umur nih kena tanya dulu nih. Di sini gua ada Riko, lu ada siapa? Lu siapa? Kenalan Princess. Lu siapa, Cok? Oh, ya. Masa gitu dipaksa? Iya kan biar kenalan dulu bersama siapa nih bersama gua Riko. Lu siapa? Gue Arum. Gue Rehan. Oke, dari yang paling muda dulu ya, setuju ya? Enggak lah, yang dari paling kecil dulu. Ini apa maksudnya dari yang paling muda tuh apa? Iya, Kita kan apa? mau kenalan dulu nih Oke. sebelum ngobrol. Jadi kita ceritain lah, pasti kan lu punya history dari masa kecil kan sampai sekarang tuh gimana Ceritain gitu. Kita mulai dari masa kecil, history dari masa kecil lah gitu. History apa tuh yang bikin kita mengingat kenangan kita gitu, kenangan yang sampai sekarang. Ya dulu dong contohin. Ya. Dari yang paling muda dulu dong kan lu tadi kita. Lah kan gue minta contoh dulu. Ya, misalkan lu kecilnya sekolah enggak gitu. Ya, Enggak, gua enggak sekolah gua. Gua enggak sekolah dulu sekolahnya kecil. sampai mana gitu. Nih maksudnya kan kecil kan panjang ya periodenya. Lo Iya. maunya dari kapan? Dari Ya, baru lahir? SD lah, dari SD Dari sampai SD. kuliah gitu. Gimana perjalanan hidup lo dan keluarga lo gitu. Gimana? Gue gak tau. Jadi gua duluan deh. Ini gua duluan nih. Kayak gua nih dari SD terus Kenapa gak dari TK dulu? TK, soalnya TK nggak ada yang gue ingat kalau TK. Oh, Jadi oke. gue kan ingetnya dari SD. Mulai dari cinta pertama sih, cinta-cintaan tuh gue mulai dari kelas 6 SD sih. Gue kalau cinta-cintaan. Lu Ngomongin apa sih? Iya, Oh, SD gua cinta-cintaan. gue mengenal cinta-cintaan tuh pertama mulai dari SD. Kenapa harus cinta yang Iya. dibahas? Ya kan masa kecil namanya kan masa kecil Kenapa dong. nggak? Tadi katanya keluarga. Harusnya gini Iya. aja. Iya. Berarti ini kan apa nih masa kecil ya. Oke, masa kecil. Masa kecil kan last child. Virgon Iya, dong. Harus Virgon. Masa kecil bahasa Inggris siapa? Last child ya, bukan ya? Kok last Oh, child? bukan ya. Child kan anak-anak Childhood. kan. Ya, childhood. Ini masa Childhood. kecil dulu nih. Lo ada kenangan yang memorable gak dari masa SD sampai kapan dong ya kalau masa kecil? Sampai SMA lah ya, kan 17 tahun. Iya. Kalau udah 17 itu kan udah kita di remaja Indonesia sih, udah udah bukan remaja. kecil sih. Iya. Gua kan mulai dari kenangan lah ya, kalau gua kenangan ya itu sih dari mulai cinta pertama lah ya. Balik lagi ya, Balik lagi. Ya apa dong yang mau dibenar dari masa kecil apa dong? Ya apa lu Apa pengennya ya? apa? Gue, Iya. gue waktu Oh, gue- kecil itu susah banget lepas dari nyokap gue. Susah banget lu pas dari nyokap. Tapi ini gue lebih kayak dari TK sih malahan. Oh, emang kenapa lu sayang banget sama nyokap lu? Enggak. Apa nyokap lu yang sayang banget sama lu? Gitu? Itu udah pasti ya. Iya, udah pasti ya. anjing. Iya pasti. Enggak, gue tuh kayak waktu kecil tuh tiap nyokap gue mau berangkat kerja, gue tuh selalu megangin kakinya dia sampai nangis-nangis karena gue nggak mau ditinggal gitu. Emang nyokap lu suka pergi-pergian ya dulu ya masa kecil lu? Kan tadi gue bilang pergi kerja. Lu pergi kerja ya bener-bener kan. Gua Lu dengerin gue nggak sih sebenarnya? Gue juga nyokap gua juga kerja sih, kerja. Tapi lu nggak kayak gitu. Enggak, gue biasa aja sih, gue biasa aja. Ya udah gue Kalau nanya orang deh tua. sama lu yang lu ingat waktu kecil selain cinta-cintaan apa? Lu mah dari kecil cabul. Kan masa kecil gue mengenal Dari cinta kecil tuh pertama cabul. pas 6 SD gitu. Jadi cinta lo dari kelas 6 SD. Kalau gue dari kecil banget, gue Iya. udah cinta sama orang tua gue. Iya itu juga sih. Enggak. Gue dari kelas 6 SD. Kalau lu Pak gimana Pak? Masa kecil lu gimana? Sama orang tua lo gitu? Masa kecil gua alhamdulillahnya selalu dipenuhi dengan kasih sayang. Dikasih sayang. Alhamdulillahnya. Makanya dia bisa tumbuh sampai sekarang ya. Oh lu gak bertumbuh ya? Iya, gue gak bertumbuh. Lu nggak dong. bertumbuh? Ya gue bertumbuh, cuman mungkin
karena genetik kali ya gue jadi tetap kecil seperti ini. Jadi lo kecilnya dipenuhi kasih sayang atau enggak? Penuh gue dipenuhin kasih sayang. Gue Penuh kan dong. anak ketiga gue anak ketiga lu Anak terakhir lo? Iya, Gue juga anak bontot gue. Bontot. Ya Allah, gue anak pertama. Oh, lu anak pertama. pertama. Iya, gue anak pertama, bukan cuma dari emak gue doang, dari keluarga aja gue anak pertama. Tapi lu punya adik nggak? Punya adik tiri. Oh, bukan adik kandung. Bukan, Tapi lu punya kayak kewajiban buat memenuhi kebutuhan adik lo gitu nggak? Udah sekarang udah kerja nih. Alhamdulillah. Kenapa lu nih gue dulu? Kenapa nggak dari lu dulu? Ya kalau gua bontot, kayak masa gua nggak ada kewajiban karena gue anak pertama Iya, anak gitu pertama. maksudnya. Nggak ada sih. Paling tiba-tiba aja adik gue dengan innocent-nya, Kak transferin gue duit dong gitu Oh, sih. adik tiri lo itu. Iya. Tapi lo merasa kayak, wah ya nggak apa-apa lah dia kan adik gua gitu. Apa lu kayak anjing nih adik gua, lama-lama toksik juga. Sebenarnya sih nggak apa-apa sih, cuma gue namain dia adik biadab tetap. Ada ya. Kalau gua sih karena gua kan karena bontot ya gue sih ekspektasi gue karena gue bontot terus gue punya kakak dua terus gue paling disayang gitu kan Ternyata kayak enggak. bulanan ada ya ternyata tidak sesuai ekspektasi kan malahan kayak kakak pertama gue tuh kemarin gue kan pulang tuh lebaran kakak gue tuh sampai sekarang kayak soalnya dia ini banget kan anaknya idealis banget jadi belum dapat kerja sesuai dengan keinginan dia gitu kayak kemarin gue pulang terus kakak gue sebelum gua pulang nih kakak gua minta transfer kan kok transfer dong oke. Gua kan karena kasihan juga nih abang gua oke gua transfer gocap lah abang gua minta gocap gua kasih gocap set besoknya gua pulang set kok transfer lagi dong 25 buat apaan bang buat slot anjing ternyata abang gua main slot kata gua kok lagi slot nih anjing kata gua. Jadi lebih lu Mulai sebagai transfer. anak bontot yang memenuhi kebutuhan kakak lu gitu. Iya, gua mau gimana lagi agak kasihan sih cuman gua ya support aja lah mungkin tuh lagi hobi dia Iya, kan. lu nggak merasa membuka aib kakak? Ya nggak apa-apa lah ini kan. Abang lo emang dia. nggak kerja? Abang gue dulu jaga toko doang, jaga toko di rumah gue karena dia idealis banget. Oh, ada toko di rumah? Ada toko listrik gitu. Dia tuh saking idealisnya jadi kayak nggak mau kerja sama orang, maunya kan dunia musik aja kan kerjanya. Jadi maunya sesuai yang dia mau ya. Jadinya sulit deh sekarang. Ini udah ini kenapa jadi bahas? Iya abang enggak, gue? lu berapa bersaudara? 3 gua. Oh, terus kakak lu yang kedua? Yang kedua sih alhamdulillah fine aja sih kehidupannya normal. Sekarang tinggal di Singapura. Oh, itu yang cewek ya? Yang kedua tuh yang cewek Iya ya? itu yang cewek sih. Alhamdulillah sih baik-baik aja sih. Kalau lu Pak, lu kan bontot juga, lu berapa bersaudara? 2. Iya. Oh, lu 2. Kakak gue 1 cowok. Kakak lu nggak main slot kayak kayak dia karena. Tapi 2 Untungnya enggak, alhamdulillahnya enggak. Tapi anak 2 tuh kayaknya kayak udah cukup gitu ya kalau ngelihat anak 2. Gue kayak ntar pengen punya anak 2 gitu. Tapi pengennya kalau nggak 1 cowok 1 cewek gitu. Iya nggak sih? Bisa gitu milih. Ya nggak Gue pengennya sih cowok semuanya sebenarnya. Kalau misalkan bisa milih ya. Kenapa Pak? Gue takut aja sih kalau misalkan anak gue cewek. Cuma pengen sih, gue pengennya tuh 3, anak gue 3. Dua pertama cowok, terakhir cewek, itu nggak apa-apa tuh. Itu nggak- Kayak kalau- Chandra Winata ya. Tapi kalau yang Chandra Winata kan ceweknya duluan. Iya, kalau misalkan Nadine. bisa milih sih gue pengen sih kayak gitu. Oh, tapi lu gimana kehidupan lu sama abang lu so far gimana? Gue deket Aman? banget sama kakak gue. Malah lu bisa deket gitu ya. Deketnya tuh bilang deket tuh kayak gimana tuh? Lu bisa curhat masalah hidup lo atau Kalau misalkan intens curhat sih enggak ya, cuman kalau misalkan kayak main bareng, terus main game bareng, cabut-cabut juga sering bareng. berarti bedanya berapa tahun emang? 3 tahun di atas gue. 3 tahun, gue bedanya 6 tahun. Jadi kayak dia dulu sih memang kita main PS bareng, main game bareng, bahkan sampai Smackdown juga bareng. Cuma sekarang kayak udah canggung Masa lu yang di Smackdown? Iya, gue pernah. Smackdownan gitu. Smackdownan. Terus kayak, tapi sekarang kayak mau curhat-curhat tuh kayak udah segen gitu. Jadi nggak terlalu dekat banget gitu. Iya. Tapi abang lu gimana? Abang lu orangnya asik dong berarti sama lu? Asik. Sefrekuensi? Sefrekuensi, kocak dia orangnya, kocak Oh, banget. nggak ada canggung. Gue pengen sih kayak punya saudara tapi kayak temen gitu. Dia udah kayak temen gue banget sih, abang gue itu. Hmm. Dari dulu emang gue look up-nya ke dia gitu. Jadi apapun yang dia Lakukan. lakuin, dia pasti kasih tahu gue, terus gue ngikut, kayak gitulah. Tapi lo kalau udah punya abang kayak gitu, lo kayak masih butuh temen lagi nggak sih buat Ya cerita gitu? Iyalah, Masih pastilah. butuh ya kan? Berarti Soalnya pasti nggak semua. nggak 100% lo. Nggak 100% gue Oke. ceritain ke kakak gue juga, dan begitu pula juga kakak gue ke gue juga kayak gitu. Berarti contohnya apa yang lo nggak lo ceritain kayak cinta-cintaan gitu? Cinta-cintaan biasa aja, Biasa. gue jarang curhat sih tentang cinta-cintaan gitu ke orang-orang. Lo curhatnya di mana? Di Twitter? Kagak. Justru gue dari dulu tuh, gue tuh curhat tentang cinta-cintaan gitu pada saat gue putus doang tuh. Itu gue baru curhat.
Gue dulu dari Karena dulu sampai sekarang tuh gue nggak pernah curhatin kayak pas gue lagi pacaran tuh gue nggak pernah curhatin ke keluarga gue. Berarti ceweknya dia nggak pernah ada masalah. Ada, tapi Ada, lebih kayak ada, selesai ada. sendiri. Tapi mas gua masa sih kayak kita nggak butuh teman curhat gitu, teman buat ceritain soal pacar kita Nggak gitu. tahu sih gue lebih suka mendem sih. Kalau sih lebih suka mendem. Iya, lebih suka mendem. Tapi kan kadang kita kayak butuh solusi kan buat curhat gitu. Kayak lu doang deh kan cowok yang Iya, enggak apa gua dong yang mengumbar-ngumbar. Lu mah ngumbar aib lu. Ya enggak, gua enggak gitu. Soalnya kayak gue tuh kebanyakan teman cowok itu mereka lebih milih mendem sendiri gitu loh. Ya gue mendem lo orangnya. Dia doang yang bener-bener bocor banget. Bocor. Enggak, tapi gua bocornya enggak ke semua yang baru kenal gua bocor Oh, enggak iya kayak sih. Ujung-ujungnya kayak- bocor ke semuanya juga. gua Kalau udah gua tuh kenal lo sih- bocorin juga. Enggak, kayak di sini juga gue cerita kan enggak ke semua, ya cerita ke lo atau enggak ke Arum gitu. Jadi kayak emang yang udah emang ketemu setiap hari Pak, meskipun kita kayak enggak deket-deket banget sih gitu kan, deketnya cuma di kantor doang gitu. Lo sama adik tiri lo gimana nih? Kalau gue Adik tiri lo umur berapa berarti? masih kecil banget. Oh, masih bocil, SMA. Yang satu yang paling tua tuh SMA kelas mau naik kelas 3 3 SD. SMA. Tadi kan SMA, dari ya, 3 SMA. Kenapa gue jadi teriak-teriak sih? Oh, Gue iya, kan 3 lagi SMA. kerja sama nih lagi ngobrol doang. Oh iya, benar terus. Tapi tadi padahal gue lagi mau nanya sama Pak Rehan Iya, kayak apaan? dia kan sama kakaknya seru banget Heeh. kan. Nah lu tuh ada nggak sih kayak momen di lo SD kayak atau nggak TK gitu bareng kakak lo yang sampai sekarang lo masih inget? Iya, lo sempat satu sekolah bareng nggak atau enggak? Iya satu sekolah bareng. Satu Cuman tapi SD. apa namanya pas kayak gue masuk SMP, dia masuk SMA. Iya karena 3 tahun kan bedanya. Karena 3 tahun, Heeh. jadi nggak pernah ketemu gitu. Agak sakit ya jadi orang tua ya gitu. Iya, 3 tahun, 3 tahun. Iya, jadi Iya, pas ini masuk Iya, dia iya. sekolahnya Mahal bareng. jadi. Iya mahal banget. Makanya itu pelajaran buat kita juga Iya. tuh, kalau mau buat anak Ya enggak jangan sih, 3 tahun. gue kan tuh. child free, gue nggak mikirin itu ya enggak lah. terus gimana? Terus iya Lu tadi kan apa dia tadi? lihat Apa tadi? tuh Ah. yang paling lu inget kayak momen lu sama kakak lu entah berantem atau kayak pernah seru banget ya? gitu waktu kecil. Gue malah berantem tuh jarang banget sama kakak gue. Oh iya. Malah jarang banget. Paling apa ya? Pada saat kalau misalkan gue kayak bikin sesuatu bareng sama kakak gue gitu, misalkan kayak gue suka hobi gue kan masak steak kan sama kakak gue. Nah di situ pas pertama kali gue masak steak sama kakak gue dan gue kasih apa namanya tes ke orang-orang dan mereka semua suka dan kita sukses gitu tuh, wah itu Kakak tuh. lo yang masak juga. Iya, dua-duanya masak. Tapi lu saking deketnya pernah nggak mandi bareng? Dulu pas kecil. Kecil sampai Pas kapan kecil. batas terakhir mandi bareng tuh? Ya Pas kapan ya? gitu? TK kali, kelas 1 SD mungkin. Oh iya, benar-benar. Oh jadi lebih ke masak bareng, sama-sama hobi masak di rumah ya? Yoi. Gue pernah karena saking deketnya tuh pas main berantem-beranteman Smackdown yang gue bilang tadi, ya gue pernah kebanting terus kena pinggiran kasur. Langsung nangis. Bukan nangis lagi sampai berdarah terus dijahit waktu itu, makanya abis itu Terus udah malu gimana? ya udah langsung Melihat bawa itu. ke rumah sakit. Ya udah jangan main Smackdown lagi gitu. Tapi lu pernah nggak di titik main Smackdown gitu sama kakak? Gue kayaknya pernah deh, harusnya pernah deh. Ya harusnya pernah ya? Harusnya pernah sih. berantem Oh, oke. gitu. Terus pas udah gede gua kayak pernah juga berantem tapi kayak perang dingin gitu kan. Gua kan karena lu kan hobinya di rumah masak. Nah kalau gua di rumah sama-sama suka nyetel musik kenceng kan. Terus pernah di satu sisi karena kamar kita bareng nih, sebenarnya gua agak males sih kalau kamar tidur di rumah bareng gitu, maunya dipisah kayak nggak ada privasi ya kan. Ya udah tuh, jadi gua lagi kebetulan di dalam, terus abang gua pulang, dia di depan kamar, terus gua lagi nyetel musik, gua kencengin, abang gua juga kencengin, akhirnya kita sama-sama ngadu kenceng-kencengan. Lama banget, sumpah itu lama banget, kenceng-kencengan, wah gila, di rumah gila, parah, bisi banget. Terus malu bapak lu gimana? Aman di rumah Oh, gua kalau aman. berisik aman gitu, cuman gila anjing kata gua nggak ada yang mau ngalah nih kata gua, ya udah. Itu kakak lu yang pertama. Iya itu kakak gua yang Nah yang pertama. nasib kakak lu kedua pas lu kenceng-kencengan gimana? Nggak tahu tuh, gua nggak tahu dia di mana, dia Pusing di pasti bawah dia. sih, ya pusing lah. Ternyata yang berdua lagi baca Quran lagi anjing ya. Ada sama kakak gua. Enggak tahu gue lagi. Iya. Fokus banget gitu. Ya gitulah Anjir. berantem terakhir gitu. Tapi di sini berarti yang paling banyak drama hidupnya gue ya, anjir. Iya ya, gimana lo? Kalau gue karena ya kan bokap nyokap gue emang udah pisah kan dari gue umur 3 tahun. Lu berarti ini broken home ya? Lu broken home gak sih? Bisa di pause dulu nggak sih? Kenapa? Nggak telepon cewek dulu. Bilang Sorry ada iklan, sorry. Nggak apa-apa, ini tetap kita masukin kok tadi yang tadi. Enggak lah. Iya buat durasi nggak apa-apa, kita masukin juga. Sampai mana tadi lu orang tua lu bisa berarti lu masa kecil lu broken home. agak set gak? Lu pisahnya pas umur berapa sekolah? Masih umur 3 tahun. 3 tahun berarti belum tahu apa-apa ya, cuman nggak taunya papa tidur di mana nih kok nggak di rumah gitu. Enggak, gue lebih nggak peduli.
Enggak, gue 3 kayak tahun. mikirin bokap gue kayak di mana. Enggak, gue gak kepikiran. Tapi lu itu. dulu lebih deket ke siapa berarti? Nyokap apa bokap? Pasti Emang nyokap. dari dulu deketnya sama nyokap. Sama nyokap. Karena kan bokap gue polisi kan, dia tuh sering yang tiba-tiba jam. Bapak lu polisi gendut gak berarti? Biasanya kan polisi gendut. Iya kan cerai umur 3 cerai tahun. 3 tahun. Terus lu sebagai umur 3 tahun tuh mengetahui orang tua lu pisah tuh gimana? Maksudnya? Karena gimana ya? Itu awal mulanya gimana? Di rumah ada peperangan kan? Di rumah gue juga orang tua gue dulu sering berantem, sering ribut. Tapi masa kecil gue cuma nangis aja gitu. Gue tuh gue kan orangnya nggak gimana ya? Gue dulu sering liat bapak gue tuh kalau liat bapak menyokap, pasti nggak mau Iya, sih iya, tuh bapak lu nyokap ngapain? sama bokap gue berantem. ah. Gue lagi tidur kan, gue Berarti bapak ngintip-ngintip lu gitu. kalau berantem pakai Enggak, gitu ya? Enggak. Bokap gue, nyokap gue tuh kalau berantem lebih yang kayak silence tapi lebih ke ekspresinya, ngerti nggak sih? Oh, Kayak gitu. iya, lebih kayak ekspresif gitu ya. Nggak kedengeran juga ya kan tadi Iya. ekspresi. Oh iya benar-benar. Tadi si Arun kayak lagi nunjukin ekspresi gitu ya, itu biar gue jelasin gitu. Karena ini ada videonya tapi kan nggak kelihatan Terus sih. Ya, si terus kecil gimana? gue itu, si masa kecil lu gue itu. ya, gue yang kayak lagi tidur terus gue ngintip, terus gue yang kayak nutup di pintu, nutup di bantal terus gue ngintip gitu. Tapi teriak-teriakan gitu. Enggak, kan gue bilang silence, jadi mereka yang lebih kayak ngomongnya bisik-bisik tapi Oh, bisik, kayak gitu. Kok bisa gimana tuh berantem tapi silent gitu? Mungkin biar gue nggak bangun kali ya. Biar Arum yang nggak bangun. Iya. apa Gimana biar- sih kamu? biar Tapi nggak tetap shock. aja gue bangun, bahkan gue nontonin. Iya. Maksudnya yang diberantemin apa? Kamu gimana sih? Kok uang bulanan ini kurang gitu? Apa gimana? Berantemnya gimana? Apa Aduh, karena gue nggak apa? inget, 3 tahun kak gue. Oh iya 3 tahun. Gue cuma ingetnya emak gue kan kamar gue seninya ya langsung kamar mandi gitu kan. Nah dia pokoknya dia berdua berantemnya depan kamar mandi, jadi kayak siluet gitu. Karena kan kamar mandi gue kayak siluet aja siluet ya. Ya gua pernah nginget juga momen-momen orang tua gue berantem ya karena bokap gua mungkin masih genit sih kayaknya masih genit. Mungkin kayak nurut ke gua sih sampai sekarang udah punya pacar juga masih genit. Oh masih. Oh lu masih gede tapi sekarang? Ya enggak gua friendly gua kan mingle gua kan udah Yang di mingle itu gitu. friendly juga. Ya, enggak. Ya, terus gimana? Terus lu mulai merasa anjing bokap gua pisah nih gimana nih? Gue Kapan? nggak ngerasa apa-apaan kak, karena masih 3 tahun juga nggak ngerti apa-apaan. Ya tapi lu Cuma mulai terpikir kok bokap gua nggak tinggal di rumah yang cabut siapa yang cabut? bapak gue. Itu rumah. Karena rumahnya rumah mak gue. Oh, mama lo jadi bokap lu cabut terus lo nggak Iya. nanya, "Mak kok bapak cabut?" gitu. Kayak enggak, kalau kata nyokap gue tuh nggak yang gimana-gimana, cuma gue sering sakit. Oh, lo sering Sama sakit. dia. Sering sakit apaan hati? Sakit fisik. Iya tuh sakit fisik. Oh. Iya sakit fisik. Jadi tuh kayak sering banget demam yang tinggi banget, terus muntah-muntah yang kayak gitulah. Waktu pas nyokap sama bokap gue ada kelas gitu. Tapi kalau dari guanya sendiri kayak gimana gue waktu kecil kayak nanyain enggak gue kayak biasa aja. Cuek lo berarti lebih Cuek banget. cuek ya. Tapi ada ngaruhnya nggak apa namanya? Iya. Apa namanya pas lu sekarang udah besar gitu kayak di mental state lu Iya. gitu gara-gara Apa lu sekarang Ada jadi sih. orang tua lu problematik? divorce gitu. Enggak perlu. Gue lebih kayak akhirnya gue mencari cowok yang jauh banget dari bokap gue sama bokap tiri gue. Kayak kalaupun ada satu sifat mereka yang sama, udah cowok langsung gue tinggalin kayak Iya, anjing iya, orang iya. mirip bapak gue nggak mau gitu. Gue pikir ambil positifnya, oh ini mirip bapak gua nih, rajin dia gitu, enggak penyayang. Berarti lu nyari pacar sekalian nyari bokap juga ya kan biasanya Enggak juga, dia enggak gitu bisa juga. jadi pengganti ayah aku gitu Enggak, lebih kayak ke gue nggak mau ntar kayak anak gue ngerasain yang gue rasain kan gitu ceritanya. Padahal enggak juga sih menurut gue kayak yang namanya drama pasangan kan pasti Tapi ada apa salah satunya yang kayak anjing Ini mirip? ditelepon sama si Bunda sekarang nih. Oh, Anjing. bener. Boleh Banyak angkat ya, dulu, Pak. angkat dulu lah, nggak apa-apa lah. Halo. Iya. Masa-masa itu mengganggu nggak? Masa-masa merusak mental lo nggak gitu? Sebenarnya- Tapi lu gue liat kayak normal-normal aja aman ya. Mungkin karena udah ada penggantinya kali ya. Ah wah penenggantinya Nggak- lebih parah. nggak sad Penggantinya girl lebih parah. gitu, nggak kayak. Enggak sih, lebih kayak kalau kata kan gue itu pernah kayak ini kan di tes psikologis gitu. Gue emang tipikal orangnya tuh yang kayak cuek yang ya udah gitu, gak yang terlalu musingin hal-hal kayak gitu. Sih kayak urusan orang ya udah orang gitu lah. Kayak mak gue kayak mau siapa. Bahkan waktu pas nyokap gue sama bokap gue married lagi pun gue nggak yang ngurusin siapa, kayak pasangan lu gue nggak peduli gitu. Jadi bisa dibilang nggak terlalu berpengaruh lah ya. Iya. Tapi bokap baru lu gimana? Sayang nggak sama lu? Soalnya kasih sayang seorang bokap tuh perlu juga gitu menurut gue. Karena kan banyak quotes kan superhero pertama kita tuh ya bokap gitu. Tapi jujur gue kayak nggak merasakan ada rasa kasih sayang bokap mau di bokap yang lama atau yang baru sih, dua-duanya kayak menurut gue
Berarti lo happy Boogie aja, ya, aja, happy aja gue lihat ya kayaknya hidup lo. Nggak kayak, ya gue nggak tahu sih soalnya kan, soalnya kan cewek gue juga pisah kan dan ya mengaruh sampai sekarang jadi kangen bokap gitu-gitu, sedih lah kadang-kadang. Tapi kayak gue lihat lo nggak kalau kangen sedih-sedih tuh nih. gue lebih ke bokap kandung gue kangennya Oh. daripada bokap tiri gue. Kalau bokap tiri gue tuh yang apa ya, pokoknya first impression gue sama dia agak kurang baik lah, sampai akhirnya gue kan orangnya kalau udah first impression yang gak suka ya udah gue sampai kapanpun juga mau ngapain juga gue nggak suka aja udah gitu kan. Jadi ya biasa, nggak bagus juga koneksi gue sama dia gitu. Dan terbukti sekarang gue juga nyokap gue sama dia kayak gitu. Tapi itu kalian harus bener-bener ini sih. Ini ada juga risetnya soal di psikologi. Pernikahan kedua itu nggak akan lebih baik dari pernikahan pertama. Oh gitu. Gitu Iya. ya. Tapi banyak juga artis yang menikah dari hasil perselingkuhan gitu, ada yang masih bisa hidup sampai sekarang. Ya, menurut Ya, gue nggak tahu bapak sih. sama mama gue mah kayak gimana? Iya, maksudnya mereka juga banyak hidup. juga. Cuma maksud gue kayak lebih baik atau lebih buruknya kan lu sendiri yang bisa Oh, iya, ngerasain yang gitu tahu. loh. Kayak ini nih, kayak nyokap gue sama bokap tiri gue, terus kayak bokap gue sama nyokap tiri gue. Kelihatannya kalau ke orang mah kayak ya udah baik-baik aja, tapi kan kita yang tahu internalnya kayak nggak lebih baik juga dari yang sebelumnya gitu. Ya mereka masih bertahan mungkin karena udah males juga sih pisah, ngerti gak sih? Iya benar. Kayak lu mau cerai di umur yang segini, kayak bokap gue udah Susah 50, lagi. 50 sekian, nyokap gue juga udah 50 sekian, terus mereka mau cerai terus mau ngapain? Iya, ya udah Kayak jalanin gitu. aja lah udah Iya, gitu ya. kayak udah tinggal ngejalanin doang, dan menurut gue kayak malah kasihan. Makanya gue cuma wanti-wanti ke kayak teman-teman gue gitu, lu kalau pilih pasangan cari yang emang bener-bener lu udah ajak banget di hati gitu. Karena ketika lo ntar terpaksa harus pisah terus married lagi, ya itu udah nggak akan sebagus yang pertama gitu, bahkan lebih worse dari itu. Gitu. Iya. Itu riset tuh ya. Itu ada risetnya. Gokil. Ada risetnya. Itu kok sekali aja kok jadinya kok. Iya, gue juga nggak pengen Makanya dua kali. kalau emang lu belum yakin, mendingan lu kayak ya udah, ya nggak explore juga sih. Tapi maksud gue Ya kan kayak Jangan kayak iya, bukan explore sih, lebih kayak ke menguatkan Iya. hubungan lu sama Iya, pasangan lu bener. gitu, lebih kayak nyari tahu kayak mereka tuh pengennya apa sih tapi dari lo lo pengennya mereka. menurut lo masa kecil lo sampai sekarang ada nggak dari kayak tuntutan keluarga lo yang masih belum selesai gitu? Kalau gue kan kayak kuliah, sebenarnya gue kuliah belum selesai, jadi kayak Oh, lo sekarang selesai? belum. Oh, belum. Iya. Belum ya? Belum. Jadi kayak Oh, belum lo? belum, gue S1 belum. S1. Gue kira Iya, sama, gua kira juga udah. Gua karena gue agak nyesel juga sih karena dia dulu waktu pas zaman kuliah bokap masih gawe kan, kayak gue masih belum serius gitu, sampai akhirnya bokap berhenti gawe, gue udah mulai nggak fokus kuliah tuh ya kan. Udah Oh iya, nggak- lu udah pernah cerita tuh sama Iya, jadi ya udahlah. Tapi lo gimana? Kalau gua sih harapan orang tua sih, gua sih dari dulu pengen gua nyelesain sekolah. Tapi sama satu lagi nih sekarang karena udah umur kan, ya pertanyaan Married. kapan nikah ya gitulah. Lu dari orang tua lo gimana? Kalau gua itu Pengen lebih apa? kayak ke sebenarnya karena bokap gue polisi. Nah, keluarga dari bokap gue itu kayak berharap gue jadi polisi juga. Lu pengen jadi polwan? Tadinya gue pengen jadi polwan, tapi setelah gue tahu dunia kepolisian tuh kayak gimana, gue yang kayak Rit. Oh, kayak gimana nih siapa lu? Jangan deh. Ya. Jadi gue intinya akhirnya nggak kayak nggak mau. Tapi lu nggak pengen jadi polwan nih? Takutnya uangnya. Sumpah gue mau banget, gue tuh pengen banget kayak jadi FBI gitu-gitu loh. Intel. Sumpah gue kayak yang, wih anjir Lu pengen keren jadi banget ini ya, lapor Pak. Beda. Lawak dong ini. Iya. Tapi Pengen lu kalau gue- jadi polwan lu pakai jilbab atau rambutnya bondol? Kayak Mending sih mana nih? bondol sih. Iya bondol ya, iya keren juga sih sebenarnya. Gimana kalau lu Pak, ada tuntutan orang tua yang masih belum dipenuhi nggak gitu sampai sekarang? Kalau gue sebenarnya orang tua gue sih selalu pengen gue kayak ya karir aja, lo kerja di kantoran, kerja di BUMN apa gitu yang steady aja gitu. Sementara gue agak rebel kan dari dulu kan. Gue pengen usaha sendiri, bisnis, Oh, bokap pengen yang lu kerja aman gitu kerja ya? aman kayak gitu-gitu. Mau disuruh jadi PNS. Oh. Gue pas apa namanya ada pendaftaran CPNS tuh gue disuruh daftar, cuman gue Tapi iya sih gue juga anjir. cuman gue gak daftar. Iya. Udah nak ini aja, jadi PNS aja, udah pasti Oh. terjamin, ntar pensiunnya. Gue kayak Berarti ada kayaknya. Oh gue kira kan kalau Parehan kan high class ya Iya. keluarganya. Gue kira yang kayak gitu tuh kayak cuma
kita doang gitu loh. Iya, yang pengen Ternyata orang tua. semuanya ya. Semuanya Semuanya coy. ya, ternyata Semuanya. Tapi gue bokap nyokap sih nggak ada kepikiran kayak gitu sih. Cuman gue kadang mikir juga, bokap kan dulu sempat gawe ya yang di tempat yang lumayan bagus, dan gue sempat mikir kenapa bokap gue nggak narik gue ke tempat kantornya gitu ya. Mungkin pengen dia gue berjuang sendiri sih. Cuman kan gue agak menyayangkan itu gitu. tapi biasanya ya kalau orang tua, gue nggak tahu sih ini dari nyokap gue ya. Dia juga kan tempat kerjanya lumayan lah gitu. Cuma yang namanya tempat kerja itu kan dinamikanya parah kan, dan mereka yang paling tahu situasi tempat kerjanya kayak gimana gitu. Kayak kalau nyokap gue sih gitu bilangnya kayak deh di tempat mama tuh kayak kurang bagus deh buat kamu berkembang kan. Lebih kayak gitu sih Jadi alasannya dia. bokap nyokap lo nggak ada kepengen lo jadi apa gitu? Bokap nyokap gue sih nggak ada sih. Bokap gue tuh dulu nih ya, pernah bokap gue tuh ngebayarin latihan fisik yang buat masuk akpol gitu loh. Itu bayar 30 juta. Udah dibayar. Udah dibayar. Terus lo nggak ikut? Gue bolos. Bolos. Gue nggak datang pas hari hanya. Terus kayak dicariin gitu, mana kok kamu nggak ada gini kayak. Gue nggak balas Pak, kata dia. aku maunya balet aja gitu. Enggak lah, lu sukanya apa? Lu sukanya apa? Sebenernya gue suka yang polisi-polisi gitu, kayak gue juga dari kecil. Polisi-polisian apa polisi? Ya, gue juga suka polisi-polisian, tembak-tembakan gitu. Gue juga suka sih dulu tuh waktu kecil kan, yang keliling-keliling gitu, muter polisi penjahat. Iya, polisi. Kalau jadi polisi, bad cop atau good cop sih ya gitu. Emang bad cop yang kayak gimana? Ya, masa nggak tau bad cop yang kayak gimana? Udah, yang bisa anjing. Terus lo, kalau lo Pak, maksudnya waktu orang tua pengen lo kerja mungkin instansi negara berarti ya kerjanya. Terus lo di luar itu bokap nyokap nggak ada kayak lo kenapa nggak ini sih gitu? Ya. Masih. Apa namanya, dari dulu sih selalu kayak gitu kan. Pas gue dari kuliah aja tuh gue udah coba bisnis kan segala macam kan. Cuman kayak namanya orang masih belum tahu ilmu bisnis yang bener tuh kayak gimana, jadi ya jatuh bangun terus lah gitu loh. Jadinya gue memutuskan diri gue sendiri juga kayak gue pengen cobain kerja dulu deh gitu. Soalnya dari teman-teman gue yang dari pengusaha juga, dia bilangnya mendingan lo kerja dulu aja. Lo kalau misalkan lo kerja sama orang, apalagi di perusahaan yang udah settle, once lo keluar dari kantor terus lo bikin bisnis, lo jadi bisa lebih ngurusin bisnis lo tuh lebih bener lah gitu loh. Soalnya lo udah pernah nge-handle ini, handle itu, lo tahu struktur dalam perusahaan tuh kayak gimana, cara kerjanya kayak gimana, kayak gitu. Nah, jadinya gue memutuskan buat kerja dulu gitu, sambil nabung buat ntar gue bikin bisnis gitu. Bener. Jadi kayak lebih nyari benchmark dulu ya sekarang. Iya gitu. Kayak gitu sih. Bapak kok tiba-tiba sibuk ya Pak? Enggak, itu lagi memastikan aja. Oh. Berarti lo belum, kalau lo katakan sekarang lo udah menjalani hidup dari kecil sampai sekarang kayak belum jadi apa yang lo pengen gitu ya? Belum lah, masih jauh banget lah. Tapi gue nih out of topic ya. Tapi kan kayak sekarang tuh banyak banget yang sukses before 30 gitu kan. Iya, gue udah 30 lagi ya bangsat. Kayak gue tuh kadang-kadang kayak anjir, ini tuh kok bisa? Lu makan apa? Iya, sukses before. Kadang gue ngerasa kayak nih mah orang-orang emang dasarnya privilege aja sih gitu kan. Cuma ya bener sih kata orang, gue juga dulu kan digituin, lu mah privilege lu bla bla gitu kan. Cuma emang kayaknya orang tuh butuh privilege gak sih di hidupnya? Iya, gue dulu juga merasakan sih waktu bokap masih jaya-jayanya. Gue sempat merasakan kejayaannya, jalan-jalan kemana-mana tuh enak banget sih emang kayak. Cuman buat bokap gue doang, gue nggak kebawa sampai ke karir sih gitu. Ya emang, ya itulah kalau nggak pakai privilege. Cuman Rehan pakai privilege gak lupa lu. Kalau misalkan gue, selama gue bekerja gitu kayak gue, jangan ngomongin sih. Kalau misalkan dari dulu tuh gue selalu bisnis tuh selalu pakai duit sendiri. Gue nggak pernah minta modal. Terus kayak kerjaan gue yang sebelum dari sini itu ya gue masuk sendiri gitu loh, jadinya kayak nggak ada campur tangan bokap gue sama sekali gitu loh. Cuma lu gini gak sih Pak, kalau gue kan dulu kayak teman-teman gue ngeliat gue anaknya privilege banget nih, sampai di titik yang kayak bisnis gue dapet klien bagus gitu kan, gue pernah sempet megang Mercedes. Privilege dari bokap. Iya, dibilangnya tuh kayak privilege, padahal itu gue usaha sendiri, dan situ gue kayak anjir, kayak anjing pada ya gue usaha sendiri aja lu bilang itu kayak
enak Gua pikir enak banget. privilege karena bokap polisi lu jadi bisa gitu-gitu Iya. lo apa pernah sih? Treat nggak? Saya gue pengen cerita tapi jangan. Saya gue pengen cerita tapi jangan, nggak boleh, jangan. Privilege yang kayak gitu-gitu. Itu ada sih privilege. Ya, emang lu pernah sampai dikawal kan, naik mobil dikawal. Enggak kayak gitu juga ya, Oh. bapak gue jenderal. Oh iya, tapi enak juga ya naik mobil dikawal. Gue belum pernah sih naik mobil Tapi dikawal. nih, kayak gue udah pernah cerita deh. Apaan? Yang gue nginep di diskotik. Emang iya? Oh, Gue tinggal di diskotik seminggu. ah serius? lu? Diskotik. Ternyata gue udah pernah cerita. Gue kira kayak gue udah ceritain itu ke semua orang. Diskotik mana? Disko Pantera. Itu di stadium. Oh iya. Oh di serius? lu? Gila. Anjing, ngapain lu di sana? Dan itu umur gue kayak 4 tahunan kali ya. 4 tahun lu 4 tahun, diculik 5 apa gimana? tahun. Iya, nah itu dia. Bokap yang bikin gue kayak inget sama masa Wah, kecil gila. gue tuh sering banget diculik sama bapak Wah gue. gila. Diculik sama siapa? Diculik sama Gue bapak pikir gue. sama musuh-musuhnya bokap lu kayak film ya, terus bokap lu nyelamatin gitu. Enggak anjir. Oh, enggak. Sama bokap gue, jadi kayak biar nyokap gue tuh kayak mau ngomong sama bokap gue. Jadi kan bokap gue kayak di push away banget. Oh kan lu sama- dijadiin ini tahanan. tahanan dari sama bokap gue Oh, gitu, kayak diambil supaya dia bisa jadi kayak udah lah Biar kita- mana si Arum gitu. kayak gitu terus kayak bokap gue kayak udah makanya kita balik aja biar Arum kan kasihan, Arum kan ini butuh bapaknya gitu lah intinya. Tapi nyokap gue nggak mau kan. Nah pernah nih di titik yang kayak gue lagi sakit, terus karena bokap gue lagi ngejar-ngejar nyokap gue mulu, gue akhirnya tinggal di rumah kakek gue. Ceritanya nih mak gue minta perlindungan lah dari kakek gue. Kakek lu polisi juga? Enggak kakek gue guru. Oh guru. Guru apaan? Sekolah, guru sekolah. Guru sekolah SMA gitu. Guru honorer. Nggak tahu gue. Kakek lu ngajar apaan? Kakek lu? Geografi. Geografi. Iya. Wih. Itu salah satu, gue juga dulu pernah punya cita-cita jadi astronot. Zaman kayak gara-gara itu. kita berarti kakek nenek masih ini gak sih, masih ikut ini kan peperangan berarti kan? Kakek gue kayaknya enggak deh. Kakek lu enggak, kakek gue sih masih Kakek lo masih zaman peperangan. masih perang gitu maksudnya? Iya masih orang dimakamin aja makam pahlawan di Bogor. Gue enggak sih, kakek Enggak. gue. Kakek gue juga enggak sih. Oh penduduk biasa berarti ya? Iya. Rakyat sipil. Iya, netizen. Ya terus minta perlindungan gimana bukan? Iya, jadi nyokap gue kayak sengaja tinggal di rumah kakek gue supaya Ini dijagain. kakeknya dari nyokap lu? Iyalah, masa Oh. dari Iya, dari menyerahkan diri dong, kalau itu namanya. Emang Dari nyokap gue. Oh kakek lu galak gitu, Mbak. Jadi bokap lu nggak berani gitu, apa gimana? Enggak, bokap gue akhirnya berani. Karena kakek gue juga useless sih. Kakek gue juga useless. Pokoknya drama keluarga dari garis nyokap gue tuh agak complicated lah gitu. Karena kakek gue juga tuh nikah tuh sampai 3-4 kali gitu. Tapi cerai nikah gitu. Jadi kayak ibunya nyokap gue juga udah ibu tiri gitu. Dan kayak ini gue ngerasain juga ya kalau bapak atau enggak ya pokoknya bapak udah ketemu ibu tiri tuh udah kayak random aja udah hidupnya gitu kan. Jadi itu kayak udah nggak prioritasin anak lagi. Itulah pokoknya. Nah intinya nyokap gue tuh minta perlindungan gitu kan dari kakek gue. Tapi ternyata nggak terlindungi. Bokap gue berhasil nerobos ke dalam. Dalam mana? Iya ke rumah, ke Oh, ke dalam dalam rumah. rumahnya. Dan itu posisinya kan gue lagi sakit. Berantem lah dia. Nah terus gue muntah nih ceritanya gara-gara ngeliat mereka udah berantem kan. Kok orang tua lu berantem lu sakit-sakitan ya? Iya. Oh. Tapi ternyata emang bener gitu. Jadi kalau misalkan ya gue jangan sampai amit-amit jangan adalah salah satu dari kita yang sampai kayak gitu kan. Jadi tiap orang tua lu Pokoknya- berantem lu muntah gitu. Enggak, kebetulan emang saat itu gue lagi sakit dan emang semenjak nyokap gue sama bokap Itu gue abis berantem dari tuh stadium gue tuh sakit. yang muntah-muntah. Belum anjing ya orang belum, bangsa. belum. Belum terus kan. Bukan kayak gitu. Terus ya udah pas gue muntahnya di baju nyokap gue. Nyokap gue langsung kayak bangun gitu kan, mau bersihin muntahnya. Pas nyokap gue bangun, gue diangkat sama bokap gue dibawa kabur. Iya, dibawa kabur. Udah tuh. Nah itu awal ya gue tinggal di itu kamar itu. Kamar apa? Gue baru tahu lately, akhirnya gue baru tahu pas gue udah gede nih. Gue ceritakan sama nyokap gue, ya dulu Arum pernah tinggal sini. Oh itu stadium, kata nyokap gue gitu. Oh, Mas Stadium. Ya, soalnya si Rehan kan juga nggak usah kecil juga gede udah muntah. Kalau dari stadium gitu. Iya. Terus selanjutnya gimana? Abis lu diculik naik kijang.
Enggak, dulu Kijang mobilnya hitam. dia udah BMW. Iya, BMW. Iya BMW. Oh, BMW Mobil terus terus. gua udah BMW. Lu kalau diculik itu lu ditaruh di kursi tengah apa di depan Di juga? depan, di samping bokap gua. Oh, sama bokap lu. Pakai seat belt. Sampai gue jelasin juga pakai seat Terus beltnya. Pak mau kemana Pak gitu. Enggak, gue masih nangis gitu. Terus ya udah, di akhirnya dibawa ke situ. Kayak gue tinggal sekitar 3 hari apa 5 harian gitu di situ. Tiap hari gue makan McD. Oh, emang itu di stadium gitu maksudnya ada kamarnya itu ada hotel juga apa gimana sih? Gue juga nggak tahu ya. Tapi pas gue Mungkin cerita ada sama kenalan orang nyokap dalam gue, kali ya. Jadi lu bisa Tapi lu nginep. pernah kesini nggak, Pak? Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Iya. Kata nyokap gue sih gitu, emang kayak dia tuh di lantai 2-nya mau kamar Oh. gitu. Ya, pasti ada sih. Kalau tempat kayak gitu biasanya gabung sama Penginapan, room-room juga gitu ya, penginapan.